Si monyet yang paling cepat. Di jantung hutan yang rimbun, hiduplah seekor monyet bernama Moki. Dia bukan sembarang monyet. Moki adalah pelari tercepat, pemanjat tercepat, dan pelompat tercepat di seluruh hutan. Tidak ada yang bisa mengalahkanku, serunya sambil melesat dari dahan ke dahan. Hewan-hewan lain sering melihatnya dengan takjub. Wow, dia cepat sekali, kata Ria si rusa. Tapi Kura si kura-kura tua yang bijaksana hanya tersenyum dalam hati. Kecepatan bukanlah segalanya. Suatu pagi, Tuki si burung tukang terbang mengelilingi hutan dengan pengumuman besar. Dengarkan, dengarkan, balapan akbar hutan tahunan akan segera dimulai. Pemenangnya akan mendapatkan tandan pisang emas raksasa. Mata Moki berbinar. Pisang emas, pisang paling manis dan lezat di seluruh dunia. Pisang itu akan menjadi milikku, pekik Moki. Aku yang tercepat, jadi aku pasti akan menang. Hari balapan pun tiba. Semua hewan berkumpul di garis start. Ada Gaga si gajah yang kuat, Ria si rusa yang lincah, dan bahkan Kura si kura-kura yang lambat namun mantap. Moki meregangkan tubuhnya, siap untuk melesat. Siap, sedia, mulai. Tuki berteriak. Dalam sekejap, Moki melesat ke depan, meninggalkan semua orang dalam kepulan debu. Sampai jumpa di garis finish, serunya tanpa menoleh ke belakang. Moki berlari dan melompat dengan mudah. Dia melewati padang rumput dan memanjat bukit-bukit kecil. Ini terlalu mudah, pikirnya sambil terkekeh. Tapi kemudian, dia tiba di rintangan pertama, sungai deras. Airnya mengalir sangat kencang dan lebarnya tak terkira. Moki bisa memanjat, tapi dia bukan perenang yang hebat. Dia mencoba melompat dari batu ke batu, tetapi batunya licin. Dia hampir terpeleset ke dalam air yang dingin. Oh tidak, keluhnya. Bagaimana aku bisa menyeberang? Saat Moki sedang kebingungan, hewan-hewan lain tiba di tepi sungai. Mereka juga berhenti, bertanya-tanya bagaimana cara menyeberang. Gaga si gajah yang besar dan kuat punya ide. Jangan khawatir teman-teman, katanya dengan suara berat. Aku akan menjadi jembatan untuk kalian. Moki ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia dan Ria dengan hati-hati berjalan di atas punggung Gaga yang kokoh untuk menyeberangi sungai. Begitu di seberang, Moki lupa berterima kasih. Dia langsung berlari lagi, ingin kembali memimpin. Tapi dia tidak melihat rawa lengket di depannya. Kakinya terjebak dalam lumpur yang tebal. Semakin Moki meronta, semakin dalam dia tenggelam. Tak lama kemudian, teman-temannya menyusul. Mereka melihat Moki yang malang terjebak di lumpur. Ria si rusa yang lincah dan jeli melihat ada jejak batu-batu kokoh yang tersembunyi di bawah lumpur. Ikuti aku, katanya. Ada jalan aman melewati sini. Ria memimpin jalan ke arah Moki. Dengan bantuan dahan panjang yang ditemukan Gaga, mereka berhasil menarik Moki keluar dari lumpur yang lengket. Setelah bersih dari lumpur, mereka menghadapi rintangan terakhir. Tumpukan kayu raksasa. Pohon-pohon besar yang tumbang menghalangi jalan mereka. Terlalu tinggi untuk dipanjat dengan cepat, bahkan untuk Moki. Sekali lagi, Gaga si gajah datang untuk menyelamatkan. Beri aku jalan, katanya. Dengan gadingnya yang kuat, dia mendorong dan menggulingkan kayu-kayu besar itu, membuat sebuah celah. Satu persatu, para hewan melewati celah yang dibuat oleh Gaga. Moki adalah yang terakhir. Dia berhenti dan menatap teman-temannya. Moki akhirnya sadar. Dia mungkin yang tercepat, tapi tanpa bantuan Gaga, Ria, dan Kura, dia tidak akan pernah bisa melewati sungai, lumpur, atau tumpukan kayu. Tunggu, kata Moki. Aku minta maaf. Aku hanya memikirkan tentang menang, tapi kalianlah yang membantuku. Seharusnya kita menyelesaikan ini bersama-sama. Ria dan Gaga tersenyum. Kura mengangguk bijaksana. Kemenangan sejati adalah kemenangan yang diraih bersama, katanya. Mereka pun berjalan berdampingan menuju garis finish. Mereka melintasi garis finish pada saat yang bersamaan. Tuki si burung tukan dan hewan-hewan lain terkejut, lalu mereka semua bersorak-sorai, lebih kencang dari sebelumnya. Mereka dinyatakan sebagai pemenang bersama. Tandan pisang emas raksasa diberikan kepada mereka semua. Ada cukup pisang untuk semua orang. Sambil berbagi pisang yang lezat, Moki tersenyum. Dia belajar pelajaran penting hari itu. Menjadi yang tercepat memang menyenangkan, tetapi memiliki teman dan bekerja sama adalah hadiah yang paling manis dari semuanya.